Kelima remaja kuliahan, berniat ingin melakukan perjalanan ke Madison County, desa terpencil, untuk mewawancarai penulis buku tentang pembunuhan mengerikan yang terjadi di sana beberapa tahun yang lalu. Di perjalanan Jenna bertanya tentang pembunuhan yang terjadi di desa itu. Belum sempat James menjawab, tiba-tiba Kyle menyuruh James berhentikan mobilnya, karena dia ingin muntah. James bertanya, apakah kau baik-baik saja Kyle? Seketika mobil lain berhenti dan seorang pria turun. Kita sebut saja dia Jono. Jono menanyakan kemana kalian akan pergi. James pun menjawab, kami akan pergi ke Madison County. Jono yang mengetahui daerah itu, langsung menawarkan jasa untuk sampai ke sana. Namun James memilih untuk menolaknya. Jono pun langsung pergi, dan menyuruh James dan yang lain berhati-hati di perjalanan hingga sampai sana nanti. Mereka langsung melanjutkan perjalanannya. Setiba mereka di Madison County, mereka menyempatkan untuk singgah di kafe. Ketika mereka memasuki kafe itu, terlihat para penduduk daerah ini menatapnya dengan keanehan, seolah tidak pernah melihat pengunjung lain ke daerah ini. Willy yang melihat heran dengan para penduduk di daerah ini. James menanyakan kepada Nenek Gayung tentang pembunuhan sadis yang terjadi di daerah ini. Kami tahu dari penulis tentang daerah ini. Nenek Gayung menjawab, tidak ada pembunuhan, dan tidak ada pembunuhnya, bahkan penulisnya tidak pernah diketahui. James yang dapat jawaban tidak memuaskan memutuskan untuk makan saja. Mereka pun langsung memesan seblak ceker. Selesai makan mereka melanjutkan perjalanan ke Countryland untuk mendapat jawaban tentang penulis itu. Tiba mereka di Countryland, rumah Damien Ewell terlihat sangat sepi. Karena pagar terkunci mereka memutuskan untuk memanjat pagar itu. Mereka menuju rumah itu, namun terlihat rumah Damien Ewell dikunci dan tidak terlihat orang satupun di sana. Mereka mengeceknya hingga ke belakang rumahnya, hingga mereka memutuskan untuk beristirahat di depan rumah. Mereka pun membaca lagi buku yang dituliskan oleh Damien Ewell. Di buku itu dituliskan pembunuh itu tidak ditemukan hingga sekarang. Bahkan kepolisian menutup kasus itu karena sulit dicari keberadaannya. Kyle pergi sendiri untuk melihat-lihat sekitar. Dia pun memotret-motret batu nisan. Saat itu juga dia bertemu seorang pemburu. Pemburu itu menyuruh Kyle dan teman-temannya, pergi saja dari tempat ini, karena tempat ini berbahaya bagi orang asing, lalu pemburu itu meninggalkannya. Kyle tidak pedulikan ucapan pemburu itu, dia pun berjalan lagi untuk mencari tahu daerah sini. Kyle yang sedang berjalan tiba-tiba menemukan Curug Bidadari, dan benar saja ada dua bidadari yang sedang mandi. Seketika jiwa sang Kyle bergejolak, Kyle berniat ingin ikut berenang, namun tanpa dia sadari tiba-tiba. Ternyata para bidadari itu hanya pancingan, agar psikopat Bagong dapat membunuhnya. Beralih ke Will yang sedang kencing, tanpa dia sadari ada psikopat Bagong di belakangnya dan langsung menyerang Will. Beruntung Will cepat menghindar hingga stik baseball itu hanya mengenai pohon hingga patah. Will menyerang balik, namun psikopat itu berhasil menjatuhkan Will, dan Will pun harus tewas ditusuk mulutnya hingga nembus. Nick melihat calon imamnya dibunuh, langsung menjerit. Psikopat itu melihatnya dan Nick kabur seedan-edannya. Psikopat itu mengejarnya, hingga Nick bertemu dengan Jenna di jalan. Nick menceritakan bahwa Will telah dibunuh oleh pria bertopeng, dan pria itu sedang menuju ke sini. Jenna langsung membawa Nick pergi. Tanpa dia sadari psikopat Bagong itu sudah di belakangnya, dan langsung membacok mereka. Beruntung mereka dapat menghindar hingga mereka lari ke dalam ruyuk dan bersembunyi di balik pohon. Psikopat itu mencarinya karena persembunyian mereka tidak terlalu sulit. Akhirnya Nick pun diketahui psikopat Bagong itu, saat dia mendekati Nick. Jenna yang melihat langsung mengalihkan pandangan psikopat Bagong, hingga psikopat Bagong itu mengejar Jenna. Saking takutnya Jenna sampai terjatuh, Jenna pun bangkit, dan menemukan palu Thor. Dia pun berniat adu mekanik, dan Jenna menyerangnya, hingga psikopat Bagong itu pingsan. Namun saat Jenna ingin membunuhnya, psikopat Bagong itu bangkit dan menyeleding ala Asnawawi Mangku Alam, hingga Jenna cedera, dan psikopat Bagong itu langsung membunuh Jenna. Nick yang melihat Jenna telah dibunuh sangat sedih. Setelah psikopat Bagong itu pergi, Nick pun menghampiri Jenna. Nick tidak menyangka bahwa mereka ke tempat ini hanya menjadi korban pembunuhan. Beralih ke psikopat Bagong yang tiba di tempat persembunyiannya. Di situ pun sudah ada James, Jono dan Susi Susanti. Di film tidak dijelaskan kenapa mereka tiba-tiba berada di sini dengan tubuh yang penuh luka. Psikopat Bagong itu menghampiri Jono dan menusuknya. James berusaha melepaskan tali yang mengikat tangannya. Saat psikopat Bagong pergi, James melepaskan Susi dari tali yang mengikat tangannya. Dia juga membawa Jono yang terluka parah. Psikopat Bagong sedang melihat keadaan sekitar. Tiba-tiba James datang membawa skop lalu memukul kepalanya berkali-kali hingga dia pingsan. Bukannya dibunuh, James memilih meninggalkannya dan membawa Jono dan Susi ke mobil. James dan Susi menaruh Jono di belakang. Dia pun bergegas pergi. Karena panik mobil pun susah menyala. Dan saat itu Susi melihat psikopat Bagong yang tersadar. Susi pun menyuruh James cepat pergi. Seketika mobil itu nyala mereka pun langsung tancap gas. Dan psikopat Bagong berlari mengejarnya.
Psikopet berhasil menaiki mobil dan membunuh Jono. James pun memberhentikan mobilnya hingga psikopet Bagong terjatuh. James turun, psikopet itu langsung berniat adu mekanik. Menggunakan pisau dia pun langsung menyerang James, hingga James hampir saja terbunuh. Beruntung Susi datang membawa skop dan langsung memukul kepala si Bagong hingga dia mengalami migrain ekstrim, dan mereka pun berhasil pergi dari tempat mengerikan itu. Tamat, Bagong yang sangat mengendingkan. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like, comment, subscribe. Semoga kalian selalu sehat dan dimudahkan milik rezekinya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam pembahasan. Sekian dari saya, terima kasih.